Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawa Nusyafina, dan di sini saya ingin mengumpulkan sedikit mengenai pembahasan video dari Ustaz Hadi Hidayat mengenai definisi nafsu dan cara pengendaliannya. Pertama-tama, apa itu nafsu? Dijelasin dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10, atau ada mengenai kata nafs. Nafs itu apa? Nafs itu sendiri merupakan memiliki hati jiwa atau rohani dalam diri manusia. Dan di ayat tersebut juga menjelaskan mengenai kata-kata fujur dan takwa. Jadi apa itu fujur dan takwa? Takwa itu merupakan hal-hal baik atau sifat-sifat baik yang terdapat dalam diri manusia, sementara fujur adalah kemungkinan yang berkebalikan dengan takwa, yaitu adalah sifat-sifat yang memungkinkan menghasilkan sifat buruk dalam manusia. Nah, kenapa takwa bisa menjadi baik? Jadi tuh bayi dalam lahir, dia itu dari tanah liat, terbuat dari tanah liat terlebih dahulu selama 4 bulan. Lalu setelah 4 bulan, dia itu ditiupkan rohnya. Nah, roh ini bersumber dari Allah itu sendiri. Allah itu merupakan zat atau satu hal yang baik. Dan apa yang bersumber dari Allah itu maka baik pula dianya. Makanya roh itu merupakan hal yang baik dan membuat atau menciptakan sifat-sifat baik dalam diri manusia. Sementara takwa sendiri, dia itu terbentuk melalui luar dari fisik. Selama 4 bulan, fisik bayi itu diciptakan. Dan selama itu pula, fujur terbentuk. Bayi ketika di dalam kandungan terbentuk, fujur juga terbentuk. Bisa kayak misalkan ibu hamil yang sering minum alkohol, maka terkontaminasi juga bayinya, itu bisa jadi fujur. Contohnya seperti itu. Nah, terus nafs ini, jiwa ini ada di mana? Nafs ini ada di hati manusia, ada di dada manusia, dan setan diberi kewenangan Allah. Setan ini meminta hak mereka kepada Allah untuk menggoda anak Adam, keturunan Adam, manusia, melalui fujur. Karena fujur itu mudah digoda dan kebalikan dari takwa dan tidak murni lebih tepatnya. Maka menciptakan perbuatan-perbuatan buruk. Dalam bahasa Arab, perbuatan buruk itu disebut juga suk. Nafs dicampur suk itu sama dengan jadi nafsu. Jadi nafsu itu apa? Nafsu itu adalah dorongan dalam hati manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan yang buruk gitu. Dan tadi kan dikatakan bahwa fujur dan takwa itu merupakan kebalikan ya. Kayak takwa ini baik dan fujur ini buruk. Dan kenapa Allah ini menciptakan fujur, menciptakan keburukan? Tujuan Allah tuh apa? Jadi Allah ini menciptakan fujur atau keburukan itu agar takwa ini ada gitu. Agar takwa ini terlihat dan manusia ini bisa menciptakan gitu, menumbuhkan sifat-sifat takwa dalam hati mereka. Contohnya seperti dusta. Kalau tidak ada dusta, maka tidak ada sabar, kebalikannya. Dan tadi kan nafsu itu dorongan hati untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Dan gimana sih cara untuk mengendalikan nafsu, perbuatan nafsu? Itu dijelasin kalau kita itu, nafsu itu kan termasuk fujur. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, melakukan nafsu, maka kita tuh harus kita harus menghidupkan sifat takwa, kebalikan dari fujur. Semisalkan ada orang yang berbohong, dusta, maka kita harus melawannya dengan kebalikannya, yaitu jujur, berkesinambungan gitu. Kalau tidak ada dusta, maka tidak ada jujur gitu. Kita nih harus punya kesadaran diri juga. Misalkan nih kita melihat orang dusta gitu, yang kita lakuin itu bukan ikut dusta gitu, melainkan kita nih harus pikir kita nih harus jujur ya, atau kita tuh juga harus mendapatkan ujian supaya nih kita tuh ngasih tahu gitu ke orang gitu, supaya tidak berdusta. Terus juga kita harus menghadapi supaya kita menekan nafsu, supaya kita menekan fujur. Allah ini memberikan ujian kepada kita gitu. Semisalkan Allah memberikan ujian kepada ada orang yang
marah-marah gitu, maka kita harus kayak gimana? Apakah kita juga harus ikut marah? Jawabannya enggak. Berarti kita harus menjawabnya dengan sabar. Kita tuh harus memberitahukannya gitu, supaya kita tuh menimbulkan sifat takwa, sifat murni Allah, dan menjaganya kita dari perbuatan nafsu. Tapi apa yang terjadi kalau kita tuh sudah melakukan hal-hal yang buruk gitu, kita udah tergoda sama fujur, kita udah tergoda sama setan gitu kan, fujurnya kita tuh lebih besar daripada ketakwaan kita, maka kita tuh harus bertaubat. Kalau bertaubat, Allah bakal senang banget. Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau Allah itu lebih senang dengan manusia yang melakukan kejahatan lalu melakukan taubat daripada seorang soleh, seorang yang baik gitu, tapi dia tuh terlalu membanggakan dirinya sendiri. Dan Allah selalu memberikan ujiannya kepada makhluknya, kepada ciptaannya, agar tuh ciptanya tuh kayak memahami gitu maksudnya apa, kayak gimana mengujinya, supaya kayak Allah itu menguji sifat manusia gitu, jujurnya, baiknya, dan sebagainya. Kayak kesimpulannya tuh kayak gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.